Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat yang semoga kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita awali kajian kita dengan mengucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala untuk semua nikmat yang tak pernah putus dalam setiap detik hidup yang kita jalani. Mudah-mudahan syukur yang kita ucapkan membuat kita semakin sadar bahwa kita adalah orang-orang yang benar-benar membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak bisa berbuat apapun kalau tidak diizinkan oleh Allah. Sekecil apapun perbuatan nggak akan bisa untuk kita lakukan kalau seandainya Allah tidak mengizinkannya. Tapi seberat apapun perbuatan itu, insya Allah akan bisa kita laksanakan kalau memang Allah mengizinkannya. Itu semua adalah bukti bahwa hidup kita dikendalikan secara mutlak oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu bersyukurlah setiap kali kita bisa beribadah, setiap kali kita bisa berbuat taat, karena ketaatan-ketaatan yang kita lakukan sesungguhnya itu hanyalah atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan ketika kita dimampukan oleh Allah untuk beribadah dan ketika ibadah itu sudah kita laksanakan, mudah-mudahan semuanya diterima sebagai amal saleh yang di akhirat kelak meringankan dan bisa menjadi saksi atas kebaikan-kebaikan yang telah kita lakukan. Sama-sama kita juga harus bersalawat dan salam untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan kita adalah umatnya yang benar-benar serius dalam mencintainya, yang benar-benar rindu ingin jumpa dengan beliau, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang sangat rindu dan sangat mencintai kita. Sangat tidak pantas kalau seandainya rindu itu tidak kita balas. Maka mari sama-sama kita balas cinta beliau dengan memperbanyak doa-doa baik yang terangkum dalam salam dan salawat yang kita ucapkan. Mudah-mudahan kita semua bisa mendapatkan syafaatnya di yaumal mahsyar, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat, rahimani Allah wa iyyakum. Kembali pada Rabu yang ketiga ini kita akan melanjutkan kajian akidah, kajian tauhid melalui sebuah buku Al-Muntaqa min Syuruhi Salasatil Usul wa Adillatuha. Penjelasan-penjelasan pilihan yang sudah disampaikan oleh para ulama untuk sebuah buku Al-Usulus Salasah. Jadi Al-Usulus Salasah itu ditulis oleh Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab ibn Sulaiman At-Tamimi. Buku itu sudah diberikan syarahnya, sudah diberikan penjelasannya oleh banyak ulama-ulama besar. Dan penjelasan-penjelasan ulama itu dikumpulkan oleh seseorang yang bernama Abdullah Al-Abdil Muhsin. Jadi dia coba kumpulkan
syarah atau penjelasan-penjelasan tersebut dan dikumpulkannya pula dalam satu buku. Inilah insya Allah yang akan menjadi panduan kita dalam kajian akidah atau dalam kajian tauhid, sebuah kajian yang memang kita harus mendalaminya. Karena akidah itu adalah asas, akidah itu adalah pondasi. Pondasi itu sangat menentukan sebuah bangunan. Apa yang akan kita bangun itu ditentukan oleh di mana kita akan membangunnya. Ibadah-ibadah yang telah diajarkan oleh Islam harus dibangun di atas sebuah pondasi, dan itulah akidah. Oleh karena itu sangat penting bagi kita untuk membicarakan atau untuk mengupas tuntas persoalan akidah mulai dari awal sampai akhir. Untuk urgensinya saya kira kita tidak akan ulang lagi. Ini sudah kita berikan penjelasannya pada dua pertemuan yang sebelumnya. Kita akan masuk langsung kepada isi buku. Jadi karena mukadimahnya juga sudah kita sampaikan, sekilas tentang siapa yang menulisnya juga sudah kita sampaikan, maka sekarang insya Allah kita akan masuk langsung kepada apa yang ditulis dalam kitab Al-Usulus Salasah dan bagaimana para ulama-ulama besar memberikan penjelasan tentang apa yang ditulis oleh Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab ibn Sulaiman At-Tamimi itu. Baik, qala al-muallif rahimahullah, Bismillahirrahmanirrahim. Muallif memulai bukunya dengan kata Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kata pertama yang kita dapatkan dalam isi buku Al-Usulus Salasah itu adalah Bismillahirrahmanirrahim. Berarti penulis ini memulainya dengan Bismillah, dan beliau telah memulainya dengan apa yang telah dimulai dan dianjurkan oleh Rasulullah SAW untuk memulai sesuatu. Jadi ada sebuah hadis dikatakan oleh Rasulullah SAW, kullu amrin zibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta'. Jadi beliau memulai bukunya dengan bismillah itu karena beliau iktidaan bin Nabi. Beliau mengikuti apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah yang menganjurkan untuk memulai sesuatu dengan bismillah. Berdasarkan kepada sebuah hadis, kullu amrin zibalin la yubda'u fihi Bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta'. Ada dalam riwayat yang lain fahuwa ajzam, wa fi riwayah fahuwa abtar. Jadi kata Rasul, segala sesuatu, kullu amrin zibalin, segala sesuatu yang baik, yang penting, yang berharga, lalu la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim, tidak dimulai dengan membaca bismillahirrahmanirrahim. Jadi segala perkara yang kita lakukan, dan perkara itu adalah perkara-perkara yang baik, yang penting, lalu kita tidak memulainya dengan bismillahirrahmanirrahim, fahuwa aqta'. Dalam satu riwayat dikatakan juga fahuwa ajzam, wa fi riwayah fahuwa abtar. Apa arti aqta, ajzam, abtar? Maknanya adalah aqta, maka akan terputus. Jadi perkara-perkara baik, kalau seandainya kita memulainya begitu saja, tidak memulainya dengan bismillahirrahmanirrahim. Ini hadis ini adalah anjuran agar kita memulai segala sesuatu dengan bismillah. Kalau tidak dimulai, fahuwa aqta', maka dia akan terputus. Apa yang terputus? Ada banyak penjelasan disampaikan oleh para ulama.
Seperti yang pernah disampaikan juga oleh Muhammad ibn Shalih al-Utsaimin, akhta itu qati'ul barakah. Qati'ul barakah, terputus keberkahannya. Fahuwa ajzam, fahuwa abtar. Wal makna min jami'ir riwayat, di antara maknanya dari semua riwayat yang ada tadi itu, kata Muhammad ibn Ibrahim, naqisul barakah. Kalau aqta, qati'ul barakah. Tapi ada juga yang memaknainya naqisul barakah. Berarti naqis, kurang keberkahannya. Bukankah kita adalah orang-orang yang selalu berharap keberkahan dari semua yang kita lakukan? Kita mau memulai apa saja dalam kehidupan kita. Kita mau berangkat untuk bekerja, mulai dengan bismillah. Kalau ada orang yang kerjanya dia punya toko, punya warung, buka warung itu pagi-pagi, buka kuncinya mulai dengan bismillah. Ketika kita ingin membaca sebuah buku, mulai dengan bismillah. Ketika kita ingin memulai mendengarkan sebuah kajian, kita mulai pendengaran kita itu dengan bismillah. Apa saja perkara-perkara yang ingin kita lakukan, seandainya dia dibacakan bismillah, maka di situ kita akan mendapatkan keberkahannya. Kalau seandainya tidak dibacakan, maka fahuwa aqta, dia akan terputus qati'ul barakah, terputus keberkahannya, atau juga dimaknai dengan naqisul barakah, kurang keberkahannya. Nah, itu adalah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi mengamalkan apa yang dia ajarkan. Maka dikatakan bahwa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika dulu dia pernah mengirimkan surat kepada raja-raja. Ada raja Heraklius, ada kaisar-kaisar dulu yang dikirimin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suratnya. Apa awal dari surat Nabi itu? Maka awal kata yang ada dalam surat Nabi itu adalah Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa Nabi memulainya dengan Bismillahirrahmanirrahim? Karena tentu saja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menginginkan untuk mendapatkan keberkahan dari semua yang dia lakukan. Oleh karena itu, kita mau lakukan apa saja dalam kehidupan kita, maka pakai hadis ini. Karena Nabi menganjurkannya untuk memulainya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kata yang kita ucapkan pada Bismillahirrahmanirrahim, sesungguhnya kita sedang menghubungkan semua yang kita lakukan itu, kita kaitkan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu akan membuat kita menjadi tunduk. Akan membuat kita semakin merasa nggak bisa berbuat apa-apa kalau tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita kalau mau makan, kita mulai dengan bismillah. Kalau kita minum obat, baca bismillah. Di situ sebenarnya ada iman, ada akidah. Apa akidah yang terdapat di situ? Bahwa ketika kita mulai minum obat kita dengan bismillah, di situ ada satu keyakinan bahwa sesungguhnya sembuhnya kita itu bukan oleh obat. Kalau seandainya nanti kita sehat, yang kita puji-puji bukan dokternya, yang kita puji-puji bukan perusahaan obatnya, tapi yang kita puji adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita mulai dengan bismillah, berarti kita kaitkan apa yang akan kita lakukan itu dengan Allah, dan di situ sebenarnya terselip doa kita kepada Allah agar Allah memberikan keberkahan dari apa yang kita lakukan. Minumlah tuh, ambil Bismillahirrahmanirrahim, minum. Berarti kita memohonkan kesembuhan dari Allah. Karena kita ini
sekaya apapun kita, tidak ada di antara kita yang bisa membeli kesehatan dan kesembuhan. Kita hanya bisa membeli obat. Kalau beli obat bisa, tapi kalau membeli kesembuhan, seandainya lah bisa dibeli kesembuhan, orang-orang kaya tidak ada yang sakit. Tapi faktanya ternyata orang-orang kaya lebih parah sakitnya daripada orang-orang miskin. Ada orang sekali makan saya kayaknya tidak ada kini makan, saya ada aja. Tapi ada pula orang terlalu lama makan, tidak ada lah nak dipilih, ada lama tahu ya. Kesan banyak lo sakit sudah itu. Kalaulah kesembuhan bisa dibeli, nih saya orang kaya tidak ada yang sakit. Tetapi kesembuhan itu hanya datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwati fillah. Maka penulis buku memulai dengan kata Bismillahirrahmanirrahim. Dikatakan di sini tusra'u al-bada'atu bil basmalah fi kulli amrin dzibalin ihtidaan bil Qur'anil azim wa ta'assiyan bin nabiyil karim. Jadi disyariatkan untuk memulai segala sesuatu, segala perkara yang kita lakukan, disyariatkan untuk memulainya dengan mengucapkan basmalah. Basmalah itu kan maksudnya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Ihtidaan bil Qur'anil karim. Mengharapkan hidayah, petunjuk dari Al-Qur'anil Karim. Kita mengucapkan itu berarti kita sedang menjadikan Al-Qur'an sebagai hidayah, sebagai petunjuk yang menyuruh kita untuk melakukan itu. Wa ta'assiyan bin nabiyil karim, dan juga untuk ta'assi bin nabi. Ta'assi itu bagaimana kita mentauladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita lihat Al-Qur'anul Karim dalam setiap awal surat, maka dimulai dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kecuali di dalam surat At-Taubah. Kecuali di dalam surat At-Taubah. Ada yang memang diberikan penjelasan kenapa di dalam surat At-Taubah tidak dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu a'lam. Yang hakikat dari persoalan itu jawabannya apa? Karena tidak pula ada nasnya secara langsung, tapi ada semacam analisa-analisa atau ijtihad yang disampaikan oleh para ulama. Kenapa tidak dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim? Salah satunya di antara yang disampaikan oleh para ulama dalam ijtihad mereka kenapa tidak dimulai? Karena sebahagian besar dari isi surat At-Taubah itu berkaitan dengan persoalan-persoalan peperangan, bagaimana menghadapi musuh, disuruh untuk membunuh orang-orang kafir yang melawan dan menentang Islam. Sementara Bismillahirrahmanirrahim itu substansinya ada pada kasih sayang. Itu salah satunya, tapi tentu saja bukan hanya itu. Itu. Dan apakah Bismillahirrahmanirrahim itu merupakan bagian dari ayat Al-Quran atau tidak? Apakah Bismillahirrahmanirrahim itu merupakan bagian dari ayat Al-Quran atau tidak? Untuk selain Al-Fatihah, kan Al-Fatihah ada juga bismillahnya. Al-Baqarah juga ada, Ali Imran juga ada. Selain dari Al-Fatihah, itu sepakat ulama mengatakan itu bukan bagian dari Al-Quran. Tetapi yang ada di dalam surat An-Naml, ketika Allah menceritakan kisah Nabi Sulaiman yang mengirimkan surat kepada Ratu Balqis yang ada di wilayah Sabah, negeri Yaman. Nabi Sulaiman mengirimkan surat dibawa oleh burung hudhud. Dulu burung hudhud itulah sebagai posnya, tukang pos yang mengantarkan surat itu. Jatuh surat itu sampai kepada Ratu Balqis. Isinya innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim yang ada dalam An-Naml itu sepakat ulama untuk mengatakan itu adalah ayat dari Al-Qur'an. Yang diperselisihkan adalah pada Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim yang ada di awal Al-Fatihah. Apakah menjadi bagian dari surat Al-Fatihah atau tidak? Di sini yang terjadi perbedaan pandangan di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan itu bagian dari Al-Fatihah sehingga bismillahnya harus dibaca terang. Sebagaimana membaca Alhamdulillah Rabbil Alamin. Tetapi sebagian mengatakan itu bukan bagian dari Al-Fatihah karena Nabi sendiri lebih sering untuk tidak menjaharkan basmalahnya daripada menjaharkan. Lebih sering Nabi mensirkan. Maka ada riwayat di kalangan para sahabat yang mengatakan bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memulai sholatnya dalam bacaannya dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Jadi ikhwati fillah, ihtidaan bil Qur'anil Karim, bil Qur'anil Azim. Ketika kita memulai sesuatu dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, sesungguhnya kita sedang mengikuti apa yang dilakukan oleh apa yang terdapat di dalam Al-Qur'anul Karim dan juga apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perbuatan beliau. Baik, diberikan penjelasan di sini tentang Bismillahirrahmanirrahim. Jadi bismillah itu kalau dalam ilmu nahwu ada namanya jaru wa majrur. Bismillah, ba itu huruf jar. Yang menyebabkan huruf sesudahnya harus majrur. Yang salah satu dari alamat jarnya adalah baris bawah. Maka dibaca bismi. Dan bismillah itu jar wa majrur itu muta'alliqum bi fi'lin mahdzuf. Berkaitan dengan perbuatan atau fi'il yang dihapus atau tidak dinampakkan. Mutaakhiran. Jadi bismillahirrahmanirrahim, setelah itu ada nanti perbuatan yang tidak disebutkan. Oleh karena itu, maknanya adalah kalau kita mau memulai membaca umpamanya bismillahi akra. Bismillahirrahmanirrahim akra. Dengan menyebut nama Allah saya membaca. Atau kalau kita ingin menulis umpamanya bismillahirrahmanirrahim aktub, dengan menyebut nama Allah saya menulis. Jadi ada perbuatan yang ditakdirkan itu maksudnya tidak dinampakkan di situ, disembunyikan. Dan perbuatan itu bebas, perbuatan apa saja. Dan kita memang dianjurkan untuk melakukan suatu perbuatan dan memulainya dengan mengucapkan bismillah. Pagi-pagi mau hidupkan kendaraan, bismillah, engkol lah tuh. Atau starter, bismillah. Hidupkan starternya. Bolehkah? Boleh. Dengan berharap apa yang kita lakukan itu nanti bisa mendapatkan keberkahan. Jadi mudah mendapatkan keberkahan dari Allah. Keberkahan itu apa artinya? Barakah itu artinya adalah ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Itu arti barakah. Jadi kalau harta berkah, berarti bertambah kebaikan kita oleh harta itu. Itu berkah. Kendaraan itu berkah atau tidak? Tanya saja. Bertambah enggak keberkahan ketaatan kita, kebaikan kita oleh kendaraan kita? Seandainya apa yang kita miliki membuat kita semakin tidak taat, berarti tidak berkah. Pama beli sepatu bau, mahal logo, 1 juta ke sepatu. Dulu bila dah ngawazan deh berhenti di masjid. Kini sejak pakai sepatu bau ndak berhenti lah, apa itu takut hilang. Kalau berhenti ke ya jangan hilang sepatu go 1 juta.
Gara-gara itu ndak dia jadi mampir masjid. Berarti sepatu tuh ndak berkah. Juallah sepatu tuh. Berarti membuat dia semakin tidak. Lu ndak pakai sepatu baru dulu rajin mampirnya, ndak ada khawatir kan? Akhirnya pas dapet itu takut wanti, gantilah sepatu itu. Percayalah. Maka ziyadatul khair mudah untuk mengukur, dan itu rumus dalam beragama di kehidupan kita untuk mengukur sesuatu berkah atau enggak. Boleh kita tanya diri kita masing-masing, istri kita berkah enggak? Tanya, bertambah enggak kebaikan kita oleh istri kita atau tidak? Tapi kalau yang terjadi justru semakin kita tidak taat kepada Allah, lalu nikah aja nyala dulu taat lah nikah semuanya, berarti dia tidak berkah. Anak kita berkah atau tidak? Tanya saja, bertambah enggak kebaikan saya oleh anak yang saya miliki? Ini rumus dalam kehidupan kita. Masuk waktu Isya. Masuk waktu Isya. Sebaris bawa baca. Kita jawab dulu suara azan, nanti insya Allah kita lanjutkan.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Jadi, ikhwati fillah, kembali kita kepada materi kita tadi terkait dengan al-barakah, ziyadatul khair, maka segala sesuatu bertambah baik. Jika bertambah baik bagi kehidupan kita, maka berarti sesuatu itu adalah berkah. Harta yang berkah, teman yang berkah, keluarga yang berkah, tempat kerja yang berkah, itu semua standarnya adalah ziyadatul khair. Kalau bertambah kebaikan kita, berarti di situ ada keberkahan. Awak suami ke ya, berkah tak bagi istri wak? Ini kan boleh adil kan? Tadi wak tanya bagian istri kan, akhirnya suami berkah tak bagi istri? Karena ada di antara suami, dulu istrinya itu pakai jilbab, la nikah sebenarnya, ditagan dek bini pakai jilbab. Berarti bukan malah menambah kebaikan, tapi justru menambah dosa. Jadi ziyadatul khair, memulai sesuatu dengan bismillah itu, menyebut nama Allah itu untuk supaya keberkahan kita itu bertambah. Begitulah caranya kalau ingin mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, kata Allah itu adalah lafzul jalalah, nama untuk sebuah zat yang maha mulia. Dan itu adalah al-ismul a'zam, nama Allah yang paling agung, nama Allah yang paling mulia adalah lafzul jalalah ini, lafaz Allah. Dan tidak ada selain dia yang diberikan nama itu. Dan tidak boleh. Karena itu hanya untuk dia. Nama untuk satu zat yang maha mulia. Kata Allah itu diambil dari kata ilah, ditambah dengan alif lam. Cuma tidak dibaca dengan al-ilah. Inilah keistimewaan Ismul A'zam ini. Tapi dibaca dengan Allah. Asal katanya itu dari kata aliha atau uliha ubida. Ubida ibadah. Uliha ilaha. Maka ubida itu ilah atau ibadah bimaknal ma'bud. Ilah bimaknal ma'bud. Jadi yang disembah. Jadi kata ilah itu bimakna ma'luh atau ma'bud, yang disembah. Ketika dikatakan la ilaha illallah, tidak ada yang disembah, yang berhak untuk disembah. Itu arti dari kata ilah. La ma'buda, la ma'luha, la muta'a bihaqqin illallah. Jadi bukan sekedar diartikan tidak ada yang disembah kecuali Allah, atau tidak ada sesembahan kecuali Allah. Karena ada yang mencoba untuk mempelesetkan maknanya. Ketika diartikan la ilaha, tidak ada sesembahan kecuali Allah, berarti apapun sesembahan semuanya adalah tentu tidak bisa. Maka artinya bukan sekedar sesembahan, tetapi adalah yang berhak disembah. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Nah, maka Allah itu lafzul jalalah al-ismul a'zam. Itulah yang kita sebut-sebut terus. Berapa kali dalam sehari kita menyebutnya bismillah. Lalu diikutkan dengan dua namanya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah dengan nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Ada dua di situ asma Allah, ada dua di situ nama Allah, dan itu adalah nama-nama yang mulia karena ia bagian dari Asmaul Husna. Ikhwati fillah, wa ma'na Ar-Rahman ay dzu ar-rahmatil wasi'ah allati ammat kullu syai'in wa syamulat kullu hayyin. Ar-Rahman itu artinya adalah dzur rahmatil wasi'ah, yang memiliki rahmat dan kasih sayang yang sangat
luas. Allati amat kulla syai', yang mencakup pada segala sesuatu, wa samulat kulla hayyin, dan ada pada semua yang hayy, yang hidup. Itu Ar-Rahman. Wa makna Ar-Rahim allazi yarhamu bi rahmatihi may yasha'u min khalqihi. Dia adalah dia yang mengasihi atau dia yang menyayangi dengan rahmatnya, dengan kasih sayangnya siapa saja yang dikehendaki dari makhluknya. Maka Ar-Rahman Ar-Rahim itu adalah ismani mukhtasani billahi ta'ala. Itu adalah dua nama yang di dalamnya ada dua sifat yang memang hanya pantas dan hanya khusus untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana cara membedakan antara Ar-Rahman dengan Ar-Rahim? Ada diberikan penjelasan di sini seperti yang dikatakan juga oleh Ibnul Qayyim al-Jauziyah. Ini salah satu dari cara untuk membedakan antara Ar-Rahman dengan Ar-Rahim. Qala Ibnul Qayyim rahimahullah, berkata Ibnul Qayyim rahimahullah, Ar-Rahmanu dalun ala sifatil qa'imah bihi subhana. Ar-Rahman itu menunjukkan sebuah sifat al-qa'imah bihi, yang ada pada Allah. Jadi Rahman itu menunjukkan sifatnya. War-Rahim dalun ala ta'alluqiha bil marhum, menunjukkan keterkaitan sifat tadi bil marhum, dengan yang disayangi, berarti dengan makhluknya. Fakanal awwal lil wasfi wa tsani lil fi'li. Maka dapat dipahami bahwa Ar-Rahman itu menunjukkan sifatnya Allah, sedangkan Ar-Rahim itu menunjukkan perbuatan Allah yang memang selalu mengasihi. Oleh karena itu Ar-Rahman dan Ar-Rahim itu dua hal yang tidak mungkin untuk dipisahkan. Ar-Rahman menunjukkan sifatnya, yadullu alal wasf, sedangkan Ar-Rahim menunjukkan perbuatannya. Karena dia punya sifat Rahman, itulah dia mengasihi. Karena dia penyayang, itulah dia yarhamu jami'al makhlukat, mengasihi, menyayangi semua makhluknya. Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki sifat kasih sayang, dan sayangnya Allah mengalahkan murkanya. Inna rahmati ghalabat ghadabi. Sesungguhnya rahmat dan kasih sayangku itu mengalahkan murkaku. Apa bukti bahwa sayang Allah mengalahkan murkanya? Sebesar apapun, sebanyak apapun dosa yang telah dilakukan oleh hamba, tapi Allah siap untuk mengampuninya. Sebesar apapun dosa, asalkan memang dia mau untuk bertaubat, Allah siap untuk mengampuni. Bahkan ada di antara dosa dan kesalahan yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa mengucapkan taubat. Bisa terhapus oleh ibadah-ibadah kebaikan yang lain. Maka kita dianjurkan dalam hadis dikatakan wa atbi'is sayyi'ata al-hasanah. Ikutkanlah sayyi'ah. Sayyi'ah itu adalah perbuatan-perbuatan yang salah, yang mendatangkan dosa. Tapi ikutkanlah as-sayyi'ah itu dengan al-hasanah, dengan perbuatan baik. Tamhuha. Niscaya perbuatan baik tadi akan dapat menghapus dosa. Kesalahan-kesalahan yang timbul dari mata itu ada yang bisa berguguran oleh air wudu. Maka kalau kita lihat, kalau mau kita mencoba untuk mentadaburinya, apa yang kita basuh saat kita berwudu itu rata-rata adalah sumber-sumber dosa. Mulai dari yang sunnah-sunnahnya sampai kepada yang wajib-wajibnya. Apa di antara sunnahnya? Berkumur-kumur. Ini lidah ini berapa kali memunculkan dosa dalam sehari? Kumur-kumur. Mata ini berapa dosanya?
telinga berapa dosanya, kaki berapa kali melangkah ke tempat-tempat yang tidak baik, tangan ini sudah berapa kali mengambil yang bukan haknya. Ada dosa. Wa atbi'is sayyi'atal hasanah. Ikutkanlah perbuatan-perbuatan yang tidak baik itu dengan perbuatan yang baik. Untuk apa? Tamhuha. Niscaya perbuatan baik tadi akan dapat menghapus dosa-dosa yang tadi. Itulah bukti sayangnya Allah. Bukti sayangnya Allah. Allah siap mengampuninya. Kecuali untuk dosa-dosa besar seperti syirik. Kalau syirik memang harus minta ampun. Syirik itu harus bertaubat. Kalau ada orang yang melakukan perbuatan syirik, pernah dia menyembelih hewan tidak atas nama Allah, tapi untuk dipersembahkan makhluk gaib yang mana gitu, itu syirik. Kalau ada orang yang pernah terlanjur sujud kepada kuburan, itu syirik. Karena sujud hanya untuk Allah, sujud hanya kepada Allah. Kalau terlanjur melakukan itu, bertaubat, itu tidak akan diampuni. Kalau ada orang yang terlanjur mensyirikkan Allah, menduakan Allah, tidak lagi meminta kepada Allah, tetapi dia mengharapkan kebaikan-kebaikan dalam diri dia bukan dari Allah, tapi dari jimat-jimat, dari mantra-mantra dan lain sebagainya, itu perbuatan syirik. Wajib bertaubat. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Maksudnya adalah jika dia tidak menyatakan taubatnya, maka Allah tidak mengampuninya. Tapi kalau dia menyatakan taubatnya, insya Allah dengan rahmat dan kasih sayang yang ada pada Allah, maka dia akan siap untuk mengampuninya. Tinggal minta taubat aja. Tinggal kita menyatakan kesalahan kita aja. Nah, untuk dosa besar syirik mesti bertaubat. Tapi hal-hal yang lain, begitulah luasnya sayang Allah. Ada hal-hal yang terhapus hanya dengan air wudhu, ada hal-hal yang terhapus dan istighfar. Kita selesai sholat baca istighfar. Ada banyak manfaat dalam mengucapkan istighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi hal-hal yang tidak bisa selesai oleh air wudhu ketika kesalahan itu berhubungan dengan orang lain. Nah, apa mau utang? Kau utang tidak selesai dia wudhu juga. Biar utang banyak-banyak, nah buat dia wudhu tidak kan selesai utang itu. Utang mesti dibayar. Karena itu hubungannya dengan orang lain. Tapi hal-hal yang berhubungan dengan hak Allah itu umpama dulu male salat. Itu kan hak Allah tuh kan. Tapi tiba-tiba dia bertaubat dan menyatakan penyesalannya. Insya Allah Allah akan mengampuninya. Maka Ar-Rahman Ar-Rahim ini menunjukkan bahwa Allah punya sifat Ar-Rahman dan Allah Subhanahu wa taala selalu menyayangi hambanya dan selalu memberikan kasih sayangnya kepada hambanya. Bahkan tidak ada satupun apa yang sudah ditakdirkan dan ditetapkan oleh Allah untuk seorang hamba kecuali di dalamnya ada kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kalau ternyata umpamanya kita ditakdirkan oleh Allah kita sakit, bukan karena Allah ingin menzalimi kita, tapi ada kebaikan yang ingin diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sakit itu sendiri membuat kita bisa dekat dengan Allah. Mungkin karena lidah kita sudah terlalu lama tidak menyebut nama Allah, lalu kita diuji oleh Allah dengan sebuah bentuk musibah. Dengan musibah itu ternyata lidah kita menyebut nama Dia. Mungkin Dia sudah merindukan lidah kita untuk menyebut nama Dia. Maka sakit ketika itu menjadi baik. Sakit bisa menghapus dosa. Sakit bisa menghapus dosa. Kalau umpamanya ditanya, seandainya kita tahu benar-benar sakit
yang diberikan oleh Allah itu bisa menghapus dosa kita, kira-kira kita mau sakit enggak? Pak ya jawab. Dosa banyak enggak? Dosa banyak kan? Nah, sekarang kita tahu bahwa dengan sakit itu dosa kita terampuni. Kira-kira sakit itu kita tunggu-tunggu enggak? Enggak. Berarti biarlah banyak dosa tuh. Nah, ini hal-hal yang membuktikan bahwa kasih sayang Allah ada pada setiap keadaan. Ketika ada orang sudah lama nikah, belum dapat anak, kawannya potang bu nikah langsung dapat anak. Inyo lalamu nikah lon, kembalikan kepada Allah. Di situ pasti ada kasih sayang Allah. Kita nggak tahu, mungkin sekarang, mungkin nanti, mungkin ketika Allah berikan dia apa yang diberikan kepada kawannya tadi, siapa tahu dia menyebabkan dia menjadi tidak baik. Maka diatur kehidupan kita ini oleh Allah, ada yang kaya, ada yang miskin. Yang miskin memang itulah yang pantas untuk dia. Kalau diberikan dia kaya, mungkin merusak akhiratnya. Ada orang yang kaya, itulah yang pantas untuk dia. Kalau dia diberikan kemiskinan, mungkin akan merusak akhiratnya. Oleh karena itulah segala-galanya memang harus kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika kita mengucapkan kata Bismillahirrahmanirrahim, sesungguhnya kita sedang mengembalikan segalanya kepada Allah sesuai dengan rahmat dan kasih sayang yang ada pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwati fillah, ada bentuk perbedaan yang lain antara Ar-Rahman Ar-Rahim. Seperti yang pernah dijelaskan oleh Ibnu Katsir ketika beliau membahas Bismillahirrahmanirrahim itu. Ada di antara perbedaan selain daripada yang tadi. Kalau yang tadi kan Ar-Rahman menunjukkan sifat, Ar-Rahim menunjukkan perbuatan. Jadi sifat selalu sejalan dengan perbuatan. Ada di antara bentuk perbedaan yang lain disampaikan oleh para ulama, Ar-Rahman itu kasih sayang Allah yang diberikannya kepada siapa saja. Muslimkah, kafirkah, taatkah, pendosakah, diberikan semua oleh Allah. Bukankah semua kita yang hidup ini berada dalam kasih sayangnya Allah? Kita bisa bernapas, kita bisa makan, diberikan selera makan. Mau beriman, mau tidak beriman, ada yang pendosa, ada yang taat, semua diberikan oleh Allah. Ketika hujan diturunkan oleh Allah, hujan itu kan rahmat. Apakah hujan hanya rahmat bagi orang-orang beriman? Tidak. Rahmat bagi semua. Ketika matahari terbit di pagi hari, kan kemarin tuh waktu Covid itu, katanya cahaya matahari itu baik untuk terapi virus corona. Apakah itu hanya untuk orang yang beriman aja? Enggak. Mau kafir dia berjemurlah. Itu rahmat. Tapi rahim itu kasih sayang yang memang hanya untuk orang-orang yang beriman. Ada yang membedakan dengan cara seperti itu. Mendapatkan maunah, mendapatkan pertolongan, mendapatkan inayah, itu tidak akan didapatkan oleh orang-orang kafir. Tapi hanya untuk orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi ini beberapa penjelasan. Saya sengaja tidak membaca kitab ini baris per baris, tapi mencoba untuk mengambil intisari dari apa yang ada dalam setiap pembahasan. Maka itulah kira-kira gambarannya tentang makna Bismillahirrahmanirrahim. Ketika kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, itu artinya adalah kita sedang mengembalikan segala
perkara yang kita lakukan itu kepada Allah sambil mengharapkan keberkahannya. Dan bacalah itu untuk mendapatkan keberkahan dari Allah. Jangan tinggalkan untuk membaca itu. Kalau ditinggalkan, kita khawatir kita jauh dari keberkahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ada sebuah hadis mengatakan, orang mukmin itu bisa dia kenyang dengan sepiring. Tapi orang-orang yang tidak beriman kalau makan itu bisa kenyang dengan tujuh piring. Itu ada hadis. Apakah itu sebagai majas, apakah itu sebagai metafora dan lain sebagainya. Tapi yang jelas orang-orang beriman selalu saja memulainya dengan bismillah. Tapi yang tidak beriman, mereka tidak punya bismillah. Mereka tidak meyakini bismillah. Sehingga mereka tidak memulainya dengan ucapan bismillah. Barangkali itu bisa dijadikan contoh bagaimana bismillah bisa mendatangkan keberkahan dalam kehidupan kita. Ikhwati fillah, mungkin itu aja untuk pertemuan kita kali ini. Seandainya ada pertanyaan yang mau dipertanyakan, silakan. Kesesatan sufi. Kan enggak ada hubungannya bismillah kan ya. Iya. Orang? Ini pertanyaan yang kemarin kita tidak punya waktu, tidak diizinkan untuk bertanya ya. Karena waktu kita sudah habis terkait dengan penyimpangan yang ada di kalangan sufi. Khususnya adalah gulat al-mutasawwifah. Gulat itu artinya adalah orang-orang yang ekstrim, orang-orang yang gulu dalam meyakini sesuatu, termasuk diantaranya yang ada pada al-mutasawwifah, pada kelompok sufi. Ada banyak bentuk gulu yang ada pada orang-orang sufi, seperti al-kashf wal mukasyafah. Al-kashfu itu ketika Allah bukakan hijab dalam pandangan mereka atau dalam pikiran mereka, sehingga mereka bisa melihat sesuatu atau memikirkan sesuatu yang tidak terbayang oleh ahlul zahir. Mereka suka menyebut orang-orang yang bukan sufi dengan ahlul zahir, karena sufi itu ahlul batin, orang-orang mengerti persoalan hal-hal yang tersembunyi. Al-kashf, dengan al-kashfu itu mereka bisa memaknai Al-Quran dengan makna-makna yang mereka menganggap tidak pernah terbayang oleh ahlul zahir. Dengan al-kashfu itu mereka bisa punya keyakinan-keyakinan yang bermacam-macam. Bahkan ada di antara mereka yang mengatakan bahwa mereka bisa naik sampai ke Lauhul Mahfuz. Bisa dia membaca masa depan, nampak dia ada pada Lauhul Mahfuz itu. Al-kashf. Ada lagi bentuk penyimpangan mereka, al-liqa ma'an nabi, yaqzah, bertemu dengan Nabi secara langsung dalam keadaan nyata, terang. Jadi kalau tahu aja Nabi, berarti sahabat dia. Yang tahu aja Nabi dan beriman adalah sahabat. Awak yang tahu aja awak tabi'in kan? Yang tahu aja sahabat kan? Tabi'in kan? Enggak. Mereka mengandalkan sebuah hadis, memahaminya tidak seperti yang dipahami oleh para ulama salaf. Ada hadis dalam Sahih Bukhari, barang siapa yang melihat saya fil manam, man ra'ani fil manam fasayarani yaqzatan. Barang siapa yang melihat saya dalam mimpi, berarti mimpi tahu saja Nabi, fasayarani yaqzah, maka dia akan melihat saya dalam keadaan terjaga. Ini hadis ada dalam Sahih Bukhari.
Cuma ini perlu dihimpun ini riwayat ini. Karena seperti yang disambung riwayatnya oleh Imam Muslim, au kama ra'ani fil yaqaza. Au itu kan syakku minar rawi. Ada semacam keraguan dari rawinya, apakah maksudnya akan melihat atau seperti seolah-olah melihat. Dan ulama salaf mengambil apa yang diperkuat oleh Imam Muslim. Maka maknanya siapa yang melihat saya dalam mimpi seolah-olah sama dengan melihat saat terbangun. Seandainya pun yang ada pada Imam Bukhari itu dipahami dengan terbangun, terjaga seperti itu kata mereka hanya untuk orang yang hidup pada masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi umpama ada orang yang alun hijrah lah, yang lain lah hijrah sudah. Ini alun hijrah. Nanti mimpi dia ketemu Nabi. Fasayarani yaqzah. Satu saat nanti sebelum Nabi wafat dia akan dipertemukan ketemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu kata ulama salaf. Untuk mereka yang sezaman dengan Nabi. Kalau setelah Nabi wafat, enggak. Karena banyak ulama-ulama dulu yang pernah mimpi ketemu Nabi. Tapi tak ada ceritanya bahwa mereka ketemu Nabi secara terbangun. Imam Ahmad pernah diriwayatkan diceritakan dia pernah bermimpi ketemu Rasulullah. Ada banyak ulama-ulama yang lain, Ibnu Sirin dan lain sebagainya. Ibnu Sirin dulu ketika ada orang yang ngaku-ngaku ke dia, saya ketemu Nabi malam tadi dalam mimpi katanya. Dia tanya itu, Sifli, coba kamu ceritakan ke saya siapa ya, seperti apa yang kamu lihat itu? Diceritakannya begini. Itu enggak tuh katanya. Bukan kamu melihat dia. Karena tidak sama dengan yang dilihatnya dengan ciri-ciri yang ada pada sejarah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang diri dia. Nah, jadi ada banyak penyimpangan. Adakah kesamaannya dengan Syiah? Jawabannya ada. Bahkan tokoh-tokoh Sufi itu banyak yang berasal juga dari tokoh-tokoh Syiah. Maka dia punya banyak kesamaan. Hulunya dalam satu sisi itu sama. Kalau orang-orang Syiah itu hulunya pada imam-imamnya, kan ada imam 12 oleh orang-orang Syiah, itu hulunya luar biasa. Perkataan imam sama dengan perkataan Nabi. Maka apapun yang diucapkan oleh imam mereka, itu statusnya sama dengan hadis. Tidak perlu diukur lagi sama tidak dengan yang dikatakan oleh Nabi. Tidak perlu lagi. Pokoknya kalau imamnya sudah ngomong, maka itu adalah hadis. Itu hulunya luar biasa. Sedangkan orang-orang Sufi hulunya pada wali-walinya. Ada wali-wali Allah yang kata mereka orang-orang yang keramat. Inilah katanya orang-orang yang bisa ketemu Nabi kapan dia mau itu. Jadi bisa tosu aja Nabi bilonya nak tosu. Atau ada pula dalam keyakinan mereka, bacalah wirid-wirid tertentu, zikir-zikir tertentu, nanti dengan membacanya sampai sekian puluh kali, sekian ratus kali, nanti Nabi akan datang. Ini semua adalah kebohongan-kebohongan dan penyimpangan-penyimpangan dalam beragama. Jadi ada kesamaan. Bahkan Jalaluddin Ar-Rumi, tokoh Sufi itu sebenarnya berasal dari Syiah. Berasal dari kelompok Syiah. Nah, oleh karena itu perlu kita untuk mendalami masalah ini, tapi mungkin ada waktunya. Yang jelas adalah kalau seandainya kita coba melihat bagaimana para salaf beragama, nanti kita akan bisa menimbang-nimbang apa yang terjadi pada kelompok Syiah, apa yang terjadi pada kelompok Sufi. Itu akan nampak oleh kita kesalahan demi kesalahan. Ini bukan terus klaim, bukan klaim kebenaran. Karena standar kebenaran kita adalah Al-Quran dan Sunnah, sebagaimana yang dipahami oleh generasi terbaik. Apapun yang mereka katakan harus selalu ditimbang dengan apa yang ada di dalam Al-Quran dan Sunnah. Kalau menyimpang ya harus ditinggalkan. Kalau tidak lagi sesuai,
maka harus ditinggalkan. Jadi seperti itu. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Barakallahu fiik. Ada lagi? Silakan. Assalamualaikum saya sedikit karena pertanyaan ini berkaitan dengan kaji kita malam ini. Jangan kaji itu pakai di bawah kemari nanti tak nyambung. Jangan kaji itu tak nyambung. Ini mohon pertanyaan berkaitan dengan apa yang dipaparkan oleh Ustaz pada malam ini. Contoh silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apabila ada sesuatu riwayat yang Nabi melakukan sesuatu hanya dengan bismillah saja, maka itu yang lebih utama. Umpamanya kalau ada sesuatu Nabi hanya membaca bismillah, itu yang lebih utama karena itu yang dilakukan oleh Nabi. Tapi ketika tidak ada kekhususannya dalam satu bentuk perbuatan, maka berarti boleh untuk Bismillahirrahmanirrahim. Kalau untuk makan itu memang ada dalam nas dikatakan bahwa Nabi mulainya dengan Bismillah. Cuma apakah itu sebagai bentuk kekhususan dan tidak boleh kita sambung dan Bismillahirrahmanirrahimnya atau tidak? Mengambil keumuman tentu Bismillahirrahmanirrahim karena kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bi Bismillahirrahmanirrahim bahwa akta kullu di situ semua perkara atau perbuatan yang tidak dimulai dengan bismillah berarti termasuk diantaranya makan. Tapi ketika ada yang memang Nabi hanya membaca sampai bismillah, yang lebih baik kita lakukan tentu adalah sesuai dengan yang diapakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau tidak ada maka boleh untuk disempurnakan, bahkan dianjurkan untuk disempurnakan. Bagaimana dengan sholat? Sholat boleh kita baca kita memulainya, kita baca Bismillahirrahmanirrahim, kemudian tentu ada niat. Kan kita sebelum takbir kan ada niat. Dan niat itu adalah sesuatu yang ada di hati kita. Karena an-niyatu mahalluha al-qalb. Jadi kalau seandainya kita mulai dengan mengucapkan itu maka tidak mengapa. Sebelum membaca Al-Qur'an. Ada lagi nanti diikutkan dengan ayat fa iza qara'tal Qur'ana fasta'iz billah. Apabila kamu membaca Quran, maka ista'iz billah. Maka berta'awuz. Berarti a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dibacalah a'udzu billahi minasyaitonir rajim, setelah itu boleh baca bismillah. Mengamalkan keumuman hadis tadi. Gitu. Oleh karena itu, seandainya ada sesuatu yang sudah dikhususkan oleh Rasulullah, apa-apa yang khusus itu yang lebih utama. Umpamanya kalau kita mau masuk masjid, apa yang kita baca? Apa doanya? Apa doanya kalau masuk masjid? Berarti itu langsung ada nas dari kalau keluar. Nah, untuk hal-hal yang memang ada lafaz tertentu dalam bacaan Nabi, maka itulah yang paling utama untuk kita ucapkan. Tapi ketika sesuatu yang memang tidak ada secara khusus, ambil keumuman hadis ini. Kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bismillah fahuwa akta. Untuk supaya kita mendapatkan keberkahannya. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Seorang yang meminta maaf
Sudah minta maaf. Wallahu a'lam. Kalau kita berbuat salah kepada seseorang, sekarang kita diminta untuk meminta maaf. Sekarang kita sudah minta maaf. Sekarang sudah minta maaf. Lalu dia tidak mau memaafkan. Mungkin yang tidak mau memaafkan ini yang perlu Allah saja yang memberikan kita segala-galanya. Buat salah awak kayaknya. Meskipun dosa awak sama banyak aja, boleh deh. Hatta walau kana misla zabadil bahri, sama banyak dan buih di laut, siap dia memaafkan. Inyo membawa sakit, inyo membawa kehidupan. Sekarang ada orang lain yang berbuat salah kepada kita. Ndak awak ambil makannya, ndak awak mapur, ndak awak memaafkan. Itu keterlaluan. Dia sudah minta maaf. Seberat apakah kira-kira dosa dan salahnya kepada kita sehingga tidak mau untuk memaafkan? Ingat, kalau kita ingin mendapatkan maafnya Allah, maka jadilah orang yang pemaaf. Jadi kalau awak ingin mendapatkan maafnya Allah, jadilah orang pemaaf. Kalau ingin mendapatkan sayangnya Allah, jadilah orang penyayang. Kalau ingin mendapatkan banyak rezeki Allah, jadilah orang pemurah. Nah, gitu dia. Yang jelas, dia sudah minta maaf, itu bagus. Perkara nanti di akhirat, wallahu a'lam. Itu serahkan kepada Allah. Yang jelas dia sudah minta maaf. Cuma orang yang tidak mau memberi maaf tadi, itu sesuatu yang memang tidak pantas untuk dilakukan. Karena Allah saja begitu maha pemaafnya, sementara kita tidak mau menjadi orang yang pemaaf terhadap kesalahan yang barangkali tidak seberapa. Serahkan kepada Allah. Kita yang jelas sudah minta maaf, itu yang sudah kita lakukan. Setelah itu urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih. Ini mungkin yang bisa kita bahas pada malam hari ini. Semoga majelis kita bisa menjadi ibadah bagi kita, mendapat ilmu melaluinya dan mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.